pembelajaran yang menyenangkan dan berdiferensiasi. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Jabir Tomagola SPD. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 40 Maluku Tengah, Ibu Ledi Siwabesi SPD MPD. Yang terhormat Bapak Yosep Tetelepta SPD MPD GR, dan yang kami banggakan Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Adapun agenda kegiatan kita di malam hari ini, yang pertama, arahan Kepala SMA Negeri 40 Maluku Tengah. Yang kedua, arahan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Maluku Tengah. Dan yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai kegiatan webinar kita di malam hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita masuk pada agenda yang pertama, arahan Kepala SMA Negeri 40 Maluku Tengah kepada Ibu Ledi Siwabesi SPD MPD, dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Lopati. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Maluku Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kepala Seksi SMA, SMK Kabupaten Maluku Tengah, Pak Buri Dasarudin. Selamat malam Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Kasih. Yang terhormat Pak narasumber kita yang hebat, Pak Ocep Tetelepta, dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Izin pada kesempatan malam ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaannya kita semua dapat berkumpul lewat kegiatan webinar secara daring di malam ini bersama dengan kami Komunitas Belajar SMA Negeri 40 Maluku Tengah, di mana webinar ini Pak Kasih dan Pak Ocep merupakan webinar kedua yang telah dilaksanakan oleh komunitas sekolah kami, yaitu Komunitas SMA Negeri 40 Maluku Tengah, yang bertemakan peran guru dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Pak Kasih dan Pak Ocep bersama dengan seluruh peserta webinar, perlu kita ketahui bersama bahwa pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning ini adalah rancangan pembelajaran dengan tujuan menciptakan suasana pembelajaran yang membebaskan peserta didik untuk berani mencoba, bertindak, bertanya, dan mengemukakan pendapat, sehingga perhatian peserta didik dapat dipusatkan secara penuh pada pembelajaran. Kita tahu juga bahwa dari zaman ke zaman peran guru dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Begitu pula dalam era globalisasi, di mana teknologi komputer yang berkembang dengan pesat telah menggantikan sebagian pekerjaan manusia, dalam hal ini guru. Namun kedudukan guru tidak dapat tergantikan oleh media apapun atau media lain. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru itu tetap diperlukan dalam keadaan apapun. Bapak dan Ibu guru hebat, kegiatan webinar seperti ini akan terus kami lakukan selaku komunitas SMA Negeri 40 Maluku Tengah, akan terus bertanggung jawab dan bertugas untuk menyegarkan kembali kami selaku para guru tentang tugas dan peranan kami selaku pendidik. Kiranya uraian-uraian yang akan diberikan nanti oleh
Pak narasumber, Pak Ocep Tetelepta kita di malam ini dapat kita lakukan dan kita praktekkan selaku Bapak Ibu guru hebat dalam seluruh proses pembelajaran kita di kelas. Bapak dan Ibu, itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengawali webinar kita di malam ini. Inilah komunitas kami SMA Negeri 40 Maluku Tengah yang merupakan sekolah penggerak angkatan kedua. Semoga materi-materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk seluruh proses pembelajaran kita di kelas. Selamat mengikuti webinar kita saat ini. Salam dan bahagia untuk semua Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Terima kasih Bu Kepala Sekolah untuk arahan singkatnya mengawali webinar kita di malam hari ini. Selanjutnya, arahan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini diwakili oleh Kasih Cabang Dinas Pendidikan Maluku Tengah. Kepada Bapak, saya persilahkan. Ya, baik. Ya. Sebelum saya lanjut, apa suara saya kedengaran jelas, Bu? Kedengaran, Pak. Oh iya. Jelas, Pak. Baik, baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Ya, baik Bapak Ibu, yang terhormat Ibu Kepala SMA 40 Maluku Tengah, Ibu Ledi Siwabesi, Pak Yosep Tetelepta selaku narasumber pada malam hari ini. Pak Yosep ini saya sering mengikuti kegiatan di mana-mana, beliau ini ada di mana-mana, Pak Yosep. Selamatnya Pak Yosep ya, semoga tidak capek, tidak lelah Pak Yosep. Terima kasih, Pak. Iya, kami sangat membutuhkan sosok-sosok seperti ini, Pak. Iya, baik. Ibu Ledi juga saya menyampaikan semangat ya. Selamat ya Ibu Ledi sebagai sekolahnya sebagai sekolah penggerak. Kami juga sangat mengapresiasi sekali bahwa di Maluku Tengah ada SMA 40 juga walaupun usianya masih baru, namun mereka bisa bersaing juga dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya, baik. Teman-teman peserta webinar pada malam hari ini, sebelum saya menyampaikan sambutan saya pada malam hari ini, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Kepala Cabang Dinas. Beliau tidak bisa sempat hadir malam ini karena ada tamu dari provinsi. Beliau sementara mendampingi dari tamu dari provinsi untuk mengikuti kegiatan monitoring, ya teman-teman. Jadi beliau menyampaikan ke saya untuk mewakili beliau untuk membuka kegiatan webinar pada malam hari ini, teman-teman. Ya, baik teman-teman. Ini saya lihat judulnya kita malam hari ini tentang topiknya itu tentang peran guru dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan berdiferensiasi. Ya, ini topiknya ini sangat menarik sekali. Saya teringat dengan pernyataannya Pak Profesor Yohanes Surya. Dia bilang bahwa pada saat beliau kunjungannya ke Yahukimo di Papua, itu beliau menyampaikan kepada para bupati bahwa berikanlah orang bodoh kepada saya. Begitu. Jadi para bupati itu gubernur mereka ketawa. Itu buat apa Pak orang bodoh saya berikan? Ya. Beliau menjawab, saya akan jadikan orang bodoh itu menjadi juara dunia, gitu, teman-teman. Nah ini. Nah ternyata dari paparan beliau, beliau mengambil beberapa anak-anak itu yang mereka sampaikan tadi orang-orang di Papua, mereka memilih. Mereka kumpul semua orang-orang bodoh, anak-anak yang bodoh di situ. Ternyata memang ada usia 14 tahun itu dia baru SD kelas 2 gitu. 4 tahun dia tertinggal di SD-nya. Gitu. Tapi dengan kerja kerasnya beliau, dia melakukan
beberapa strategi. Ternyata anak-anak ini beberapa tahun kemudian mereka ini menjadi juara dunia gitu, juara dunia untuk kontes robot ya, tingkat nasional maupun internasional ya. Nah, apa sih yang menjadi kunci sebenarnya dari keberhasilan anak-anak ini? Bahwa yang pertama beliau sampaikan adalah guru yang baik ya, guru yang baik. Apa sih guru yang baik? Nah, guru yang baik itu ternyata beliau menyampaikan bahwa guru yang baik itu adalah guru yang mampu memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Jadi memang clear ya teman-teman, bahwa guru itu adalah sebagai sumber motivasi ya kepada anak-anak kita. Yang kedua, guru itu menjadi inspirasi bagi anak-anak didiknya. Ya clear juga nih teman-teman. Selain motivasi, kita juga sebagai sumber inspirasi kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita di sekolah. Kemudian yang kedua, itu tentang metode yang baik. Jadi bukan saja guru yang baik, tapi metode yang baik. Metode apa? Jadi yang dimaksud beliau di sini adalah metode itu adalah metode yang mampu membuat persoalan menjadi mudah. Nah ini Bapak Ibu, ini kita perlu garis bawahi bahwa metode yang baik itu adalah metode yang mampu membuat persoalan susah, menurut anak-anak itu susah, ternyata kita membuat persoalan itu menjadi mudah. Ini, jadi teman-teman silakan gali tentang metode apa sih yang cocok untuk anak-anak. Saya pikir untuk topik malam ini sangat menarik sekali karena metodenya itu adalah metode yang menyenangkan, kemudian bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada anak-anak. Terus selain metode yang membuat persoalan menjadi mudah, ada lagi bahwa metode itu adalah metode yang mampu membuat pelajaran dengan gampang, ya, asik dan menyenangkan. Nah ini teman-teman. Jadi ada dua kuncinya tadi, ada guru yang baik, ada metode yang baik. Metode itu adalah metode yang membuat persoalan menjadi mudah. Ada juga dia mampu membuat pelajaran dengan susahnya menjadi gampang. Kemudian asik pula. Nah, kemudian dan apa? Menyenangkan anak-anak gitu. Jadi Bapak Ibu ada dua hal yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita mau menjadikan anak-anak itu sebagai dia berhasil dengan baik adalah guru yang baik, kemudian metode yang baik, teman-teman. Oke. Baik, itu cuma hanya pengantar saya, teman-teman. Untuk selalu, mari kita selalu mengingat hal-hal itu, bahwa Pak Profesor Yohanes Surya saja, orang Indonesia Barat sana, kemudian dia mendidik anak-anak orang Indonesia bagian timur. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa untuk Provinsi Maluku adalah urutan ketiga dari bawah yang memiliki tingkat mutunya gitu. Jadi berarti Katong itu terendah dari bawah, nomor 3 dari bawah. Dari Papua Barat, kemudian Maluku. Jadi ini adalah pekerjaan berat kita, sehingga bagaimana kita mau menggerakkan terus teman-teman supaya budaya tentang pembelajaran berdiferensiasi, berpusat kepada murid, betul-betul kita laksanakan. Oke, baik teman-teman para yang hadir pada malam ini. Ibu Lady, Pak Yosep, dan teman-teman lain, ya. Saya mewakili Pak Kepala Cabang Dinas, dan mari kita selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena selama ini cabang dinas selalu dilibatkan untuk selalu diikut sertakan dalam membuka kegiatan-kegiatan apa saja, terutama webinar secara daring. Dengan selalu memanjatkan puji dan surga kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya mengajak kita sekalian, mari kita membuka kegiatan ini, webinar malam ini, ya, dengan selalu izin dari Bapak Ibu, terutama izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Webinar malam hari ini saya mulai dengan resmi. Ya, demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya teman-teman boleh kalau
beberapa menit kemudian kalau saya live, izinkan saya live dari sini ya. Kebetulan ada juga saya ada yang mau perlu selesaikan data-data saya ya. Mohon Baik, izin Pak ya, Kasih. Ibu ya, sini ya. Oke. Terima kasih, Baik, Pak. Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasih untuk arahan dan sekaligus membuka kegiatan webinar kita di malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke agenda yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber kita di malam hari ini, Bapak Yosep Tetelepta SPD MPD GR. Beliau adalah Ketua Komunitas Guru Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Maluku Tengah, dan sekarang beliau bertugas di SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih Bu Moderator. Dan Ibu Kepala Sekolah dengar suara saya? Dengar baik sekali, Pak. Dengar jelas, Pak. Ya, makasih Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas yang saat ini diwakili oleh Bapak Kasih Pak Buri, yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Ya. Ibu Maluku Tengah, Ibu Iya, Lady, Pak. Ibu moderator yang hebat, Ibu Lopati, Bapak Ibu yang hadir di malam ini di waktu Indonesia Timur dan sore di waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama-sama dengan kami di sini untuk kami saling berbagi praktik baik. Jadi saya hanya berbagi apa yang saya ketahui dan apa yang saya sudah lakukan. Saya izin untuk presentasi ya. Oke. Ya, jadi di saat ini kita akan sama-sama berbagi praktik baik. Tadi saya merasa bahwa saya bukan narasumber, kita hanya berbagi saja. Nanti sebentar mungkin kalau ada tambahan-tambahan dari Bapak Ibu yang lain boleh, tetapi sebelumnya saya mengapresiasi Ibu Kepala SMA Negeri 4 Maluku Tengah yang walau dalam waktu yang singkat tapi beliau bisa melakukan webinar ini. Saya tidak melihat banyaknya orang, tetapi bagaimana beliau ingin membagi sesuatu yang baik kepada rekan-rekan guru dan juga bagi semua orang yang ada di sekitar. Ya, jadi judul hari ini adalah peran guru dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Saya senang sekali tadi dengan apa yang Bapak Kasih sampaikan. Yang pertama itu soal guru, betul. Dan yang kedua itu adalah metode, Bapak Ibu ya. Jadi materi-materi ini juga atau hal-hal ini juga saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu. Jadi mungkin kita mengulangi hal saja, hal baru lagi yang mungkin kita akan lihat sebentar. Jadi yang pertama kita tetap pada tujuan pendidikan kita ya Bapak Ibu, yaitu anak-anak itu tetap timbul sifat atau pelajar Pancasila. Jadi mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, juga berkebinekaan global. Jadi itu tujuan anak-anak ini. Ya, Bapak Ibu untuk mencapai tujuan itu, seorang guru itu yang tadi seperti yang Pak Kasih bilang, Pak Buri bilang itu, harus memiliki hal-hal yang luar biasa di dalam diri dia. Karena saya merasa bahwa seorang guru itu kalau di dalam diri dia bahwa dia merasa bahwa tugas dia adalah panggilannya, panggilan dari Allah, maka dia akan melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Guru kalau merasa bahwa seorang guru itu adalah tugas yang sangat berat, maka dia akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan dia mungkin tidak akan tenang kalau di dalam kelasnya itu belum bahagia atau belum berubah. Itulah seorang guru yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini saya selalu menyampaikan bahwa di dalam diri seorang guru itu harus ada 3 seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu di dalam
di depan dia selalu memberikan contoh yang baik. Ingarso suntulodo. Saya setiap hari selalu hadir di ruangan anak-anak wali saya. Saya tidak bisa terlambat karena saya berpikir begini, saya tidak akan bisa menjadi contoh dan anak-anak tidak akan mengikuti saya kalau saya tidak menunjukkan hal-hal yang baik dulu kepada anak-anak saya. Jadi yang pertama, di dalam guru tersebut, dia harus memberikan teladan yang baik, contoh yang baik, sebelum dia mengatakan sesuatu. Jadi saya tidak akan bilang bahwa kamu mandi sebelum saya duluan yang mandi. Atau saya tidak bisa menegur siswa yang terlambat kalau saya sendiri terlambat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ingma dia mangungkarsa. Di tengah-tengah itu memberikan semangat. Saat kita mengajar, pasti ada problem yang kita hadapi Bapak Ibu. Tetapi sebagai guru, kita harus tahu bahwa setiap anak itu berbeda. Jadi berikanlah semangat. Satu tepukan tangan di pundaknya, katakan bahwa kamu mampu. Berikanlah semangat bagi dia. Saya yakin bahwa kita akan menjadi guru-guru yang luar biasa dan siswa-siswa kita akan menjadi bersemangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani di belakang, dia selalu mendorong, dia selalu mengatakan bahwa kamu mampu, kamu bisa. Mendorong anak-anak untuk terus mempercayai kemampuannya. Nah, jadi inilah hal yang pertama yang harus ada dalam diri kita sebagai guru. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Di depan kita sebagai contoh. Di tengah-tengah kita memberikan semangat. Dan yang di belakang kita selalu mendorong. Karena semua anak kita itu istimewa. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah gambaran bahwa kita adalah petani. Petani ini tidak bisa mengubah jagung menjadi durian atau durian menjadi padi atau sebaliknya, karena itu adalah kodrat alam. Hal yang sama terjadi dengan kita. Pendidik itu ibarat petani, hanya bisa memelihara, memperbaiki tanah, memberi pupuk, merawat yang baik. Yang seperti tadi saya bilang, tadi Bapak Kasih bilang, profesor itu dia pergi ke Papua dan dia bilang bukan soal anak-anaknya, tapi bagi gurunya, gitu. Jadi saya banyak belajar dari Pak Prof juga dengan kata-kata beliau dan bagaimana beliau memotivasi sehingga anak-anak yang lemah itu menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya seperti itulah kita guru-guru. Pendidikan itu ibarat petani. Kita hanya bisa memperbaiki tanah, memberikan pupuk, memotivasi, tetapi kita tidak bisa memaksakan anak itu karena anak-anak itu memiliki kemampuan. Dia unik. Sebentar nanti kita belajar. Kemudian petani tidak bisa mengubah jagung seperti tadi yang saya bilang, jagung menjadi durian atau sebaliknya karena ini adalah kodrat alam. Kalau seandainya saya memaksakan, mungkin saya akan stres. Tetapi bagaimana petani itu membuat dia bertumbuh, subur, dan seterusnya. Kemudian pendidikan abad ini juga harus melihat pada kodrat alam. Apa sih kemampuan anak kita? Anak kita kalau kemampuan di mana, kita kembangkan di situ. Nah, kadang-kadang kita ingin menyamaratakan semua anak di dalam kelas kita. Nah, itu yang berbahaya. Akhirnya kadang-kadang kita stres, waduh, kelas ini sudah membeda-bedakan siswa ini, kelas ini boleh, kelas ini. Padahal kita harus menyadari bahwa kodrat alam itu bahwa semua anak itu unik. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini juga saya pernah bagikan ke kita bahwa kita itu seumpama pelayan di dalam misalkan suatu rumah makan. Kalau seandainya pelayan itu memberikan pelayanan kepada pelanggannya tidak baik, saya meyakini bahwa besok nanti pelanggan itu tidak akan lagi datang ke saya atau kepada rumah makan saya. Kenapa? Pelayanan saya tidak bagus. Nah, jadi mengapa sejak zaman dulu itu Ki Hajar Dewantara menggaungkan pemikiran yang menghamba kepada murid, pelayan. Jadi pelayan bukan berarti saya harus diinjak-injak atau hamba bukan dibuat-buat, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik. Kita tidak akan tenang sebelum kelas saya itu bahagia. Bahagia bukan soal saya bermain dengan anak-anak tidak belajar, tetapi dengan materi yang saya bawakan itu, anak-anak merasa bahwa ya seperti inilah. Mereka bisa menemukan segala sesuatu yang terbaik. Dia bisa menemukan bahwa potensi saya ini. Ya, kemudian
Ibarat seorang pembeli yang dianggap raja, selayaknya murid itu harus dianggap istimewa dalam setiap pembelajaran. Karena tujuan kita ke sekolah hanyalah untuk murid, murid, dan murid. Oleh sebab itulah kenapa selalu kita dibilang di Hajar Dewantara menghamba kepada murid. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa kita ini adalah hamba yang harus memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak-anak kita, terutama di kelas kita yang kita ajarkan. Nah, ini juga Bapak Ibu, ibarat seorang guru yang lagi memimpin beberapa siswa. Jadi siswa-siswa di sini ada burung, ada monyet, kemudian ada pinguin, gajah, ikan, dan seterusnya. Kalau seandainya guru ini memberikan soal yang sama, yaitu naik pohon ini, saya yakini bahwa siswa-siswa yang ada di sini tidak akan sanggup. Yang mungkin sanggup monyet dan burung, atau mungkin kalau bisa sedikit gajah, mungkin pun hanya belainya saja. Oleh sebab itulah seorang guru itu harus kreatif, seorang guru itu harus inovatif, seorang guru itu dia harus memikirkan bagaimana pembelajaran yang saya harus buat sehingga anak-anak saya, murid-murid saya di dalam kelas itu tidak stres. Saya tidak membayangkan kalau soalnya itu naik pohon, pasti ikan mati. Atau soalnya itu adalah semuanya tolong terbang, pasti burung saja. Atau semuanya tolong berenang. Jadi inilah yang kadang-kadang kelemahan saya di masa lalu. Menganggap semua siswa itu harus sama, harus tahu matematika. Saya guru matematika. Kalau belajar matematika dengan sesuatu yang sudah salah saja, pasti akan terjadi sesuatu yang salah juga. Nah, oleh sebab itu, kita harus memikirkan bahwa semua anak itu unik. Ya. Taruhlah dalam pemikiran kita bahwa semua anak itu unik. Jadi ada anak-anak yang bisa pintar pidato, ada bisa pintar bernyanyi, ada bisa olahraga, ada bisa sains, dan macam-macam lainnya. Nah, saya tidak bisa memaksakan bahwa dia harus pintar matematika, tapi dalam kelas itu bagaimana dia belajar menikmati matematika itu. Kalaupun dia terlambat, ya, nanti sebentar baru kita singgung tentang berdiferensiasi. Bagaimana supaya saya bisa mengembangkan anak ini yang sedikit demi sedikit dia bisa. Oke. Kita harus mengetahui sekali lagi bahwa anak-anak kita di dalam kelas itu unik. Jika saya menyamaratakan semua anak itu, itulah kesalahan terbesar saya dan mungkin juga saya akan stres. Akhir dari pembelajaran, sebenarnya anak-anak itu bahagia dan mereka bisa menikmati. Contohnya begini Bapak Ibu, misalkan saya di kelas sebelah. Sebelum jam itu mereka sudah datang ke saya, Pak jangan lupa di kelas sebelah. Kami punya jam pas setelah ini. Itu berarti yang pertama saya sudah memenangkan hati mereka dulu. Karena apa? Mereka sudah datang ke saya untuk memanggil. Walaupun itu adalah pelajaran matematika yang mungkin. Tetapi karena mungkin proses pembelajaran saya yang bisa membuat anak-anak mereka sudah nyaman. Mereka bahagia setelah saya merefleksikan apa yang saya lakukan. Ya, itu yang penting seperti itu karena semua anak itu unik. Kalau mungkin dalam proses pembelajaran nilainya itu masih berkurang, masih di bawah rata-rata, tetap memberikan semangat seperti filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Karena itulah saya merasa bahwa tugas guru itu tugas yang paling berat. Ya. Guru sejati itu adalah guru yang bisa membuat muridnya percaya akan kemampuannya sendiri. Dan bangga melihat muridnya, perkembangan muridnya sekecil apapun. Saya bilang mungkin saya punya anak ini, dia lemah di matematika, tapi karena saya selalu memotivasi dan berkembang, saya terus memuji dia, mengembangkan dia, terus membuat pendampingan ke dia. Karena guru sejati itu, dia tahu anak-anaknya itu mampu di dalam semua hal. Nah, ini yang kedua adalah kolaborasi dengan rekan sejawat. Bapak Ibu, ini adalah rekan-rekan saya di sekolah. Kami beberapa waktu yang lalu, sebelum masuk di awal semester,
Kebetulan kami adalah guru-guru matematika di SMA. Jadi kami itu selalu merefleksi apa kelemahan kami di semester lalu. Kami merefleksi ya. Kemudian apa sih akan kami buat di semester yang akan datang. Jadi kami sambil, sebenarnya kami hari itu akan MGMP-nya di sekolah. Tapi karena ada beberapa teman yang jam pelajarannya dan mungkin akhirnya kami berencana untuk kumpul. Dan ini baru pertama kali kami membuat MGMP di luar, sambil bersyukur juga bahwa kami sudah dipimpin. Tetapi yang pertama itu setelah kami menyadari, kita menyadari bahwa kita adalah guru harus mengetahui bahwa anak-anak itu unik. Kita harus berkolaborasi dengan teman-teman, rekan-rekan kita, baik MGMP maupun KKG di SD, SMP, dan seterusnya, Bapak Ibu. Ini, jadi sekali lagi kita belajar, kita kemarin merefleksi apa kekurangan kita, apa kelemahan kita di semester kemarin, masalah apakah dalam kelas kita masing-masing, ataukah kita sambil bertanya, lalu kita lagi membuat lagi perencanaan-perencanaan. Kita tidak bisa sendiri, Bapak Ibu. Di dalam membuat anak-anak, di dalam membuat kelas kita bisa menjadi hidup, kita harus bergantung dan kita harus bekerja sama dengan orang lain. Karena kalau saya sendiri, mungkin apa yang ada dalam pikiran saya cuman yang dari dulu sampai sekarang itu saja. Tetapi kalau seandainya saya itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, dengan rekan guru lain, pasti rekan-rekan guru ada punya sesuatu yang baru yang bisa dibagikan ke saya. Di dalam kolaborasi itu juga kita tetapkan tujuan kita, kemudian modul aja, kemudian pembelajaran, model-model pembelajaran yang bermanfaat. Pokoknya kita membahas, kemudian inovasi, target, hal-hal baru apa sih yang kita buat dalam proses. Jadi kemarin juga kita membahas, seperti kemarin ada masalah di, mereka bilang, Pak, kami ini, mereka panggil Pak Cip, kami itu juga mungkin ada masalah karena tugas kadang-kadang terlambat dikumpulkan. Kami membahas bahwa kami tidak akan lagi memberikan tugas di rumah, tetapi kami setelah 30 menit kemudian atau 2 kali pertemuan, satu kalinya itu kami akan membuat tugas dengan anak-anak bekerja. Setelah itu kita merefleksi tugas dari anak-anak itu, langsung memeriksa apa yang kurang. Nah, inilah kenapa kita membuat komunitas atau berkolaborasi dengan teman-teman. Orang yang tidak berkolaborasi sebenarnya dia tidak mau menunjukkan bahwa dia itu lemah. Padahal kemampuannya ada. Dia tidak mau menunjukkan bahwa jangan sampai orang-orang tahu bahwa saya lemah. Padahal itu merupakan sesuatu hal yang salah. Itu. Jadi dalam perjalanan kami punya komunitas ini, kalau seandainya ada masalah, kami lagi membahas sambil kami selalu melihat kepada apa yang telah kami tentukan sebelumnya, baik itu dalam modul ajar. Jadi kan modul ajar itu harus disusun berdasarkan apa yang akan dilakukan. Tetapi sekali saya bilang berkolaborasi itu juga hal yang sangat penting. Kemudian juga Bapak Ibu, di dalam kolaborasi dengan teman sejawat itu juga kita bisa berkolaborasi melalui PMM seperti saat ini ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada dari luar juga masuk di dalam PMM dengan mengadakan webinar-webinar yang ada sekarang ini yang dilakukan oleh SMA Negeri 40 Maluku Tengah, luar biasa sekali. Kemudian Bapak Ibu juga bisa di dalam PMM itu juga bisa mengunggah karya-karya, bukti karya, dan seterusnya Bapak Ibu. Sekali lagi, guru yang berhenti belajar itu sebaiknya berhenti mengajar. Oleh sebab itu kita perlu teman-teman rekan-rekan kita yang lain supaya kita bisa berbagi praktik-praktik baik apa yang kita lakukan selama ini, hal-hal apa yang harus kita rubah Bapak Ibu. Nah, ini saya berbagi sedikit, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah mengetahui tentang PMM. Pasti Merdeka Belajar sudah ada ya. Kalau di laptop, klik saja Merdeka Belajar atau bisa di Play Store Merdeka Belajar, sudah semuanya ini. Bapak Ibu bisa bergabung di komunitas, kemudian juga di pelatihan mandiri, ada video inspirasi, kemudian ada bukti karya. Bapak Ibu di bukti karya ini, Bapak Ibu juga bisa memasukkan Bapak Ibu punya RPP, bisa masukkan juga Bapak Ibu punya video-video inspirasi, modul ajar,
hal-hal baru. Jangan sampai Bapak Ibu menyimpan itu hanya di laptop Bapak Ibu. Padahal di dalam PMM itu ada berbagai macam Bapak Ibu, berbagai macam pelajaran. Apalagi di sini Bapak Ibu pelatihan mandiri. Di dalam pelatihan mandiri ini selain Bapak Ibu melihat hal-hal yang baru, Bapak Ibu juga bisa belajar dan mendapat sertifikat yang langsung dari Dirjen. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya belum pernah membuka PMM atau kalau sudah membuka dan jarang, sebaiknya kembali lagi di PMM karena itu banyak hal yang kita pelajari. Selain itu juga ada perangkat-perangkat ajar yang bisa kita lihat sebagai contoh. Selain bisa juga kalau seandainya itu bisa diambil dan bisa diperbaiki berdasarkan kebutuhan di kelas kita. Nah ini Bapak Ibu, kadang-kadang ini adalah penghalang-penghalang di dalam kita berkolaborasi. Saya mungkin menunjukkan yang pertama itu selalu melihat pada kekurangan. Ini Bapak Ibu, jangan sampai kita melihat pada kekurangan. Yang kedua itu kita sering mencoba untuk melakukannya sendiri. Jadi jangan sampai di dalam pembelajaran itu kita sendiri-sendiri. Hal itu akan membuat kita pasti mungkin tidak akan berkembang dan mungkin proses pembelajaran kita biasa-biasa saja. Karena tidak ada sesuatu yang baru yang kita ambil dari rekan-rekan guru yang lain. Nah, yang berikut juga kadang-kadang di dalam forum atau kadang-kadang di dalam MGMP kita itu digunakan untuk presentasi bukan diskusi. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu dan saya ada di dalam forum atau dalam diskusi, dalam kolaborasi itu kita pakai untuk diskusi bukan untuk presentasi. Yang tadi mungkin saya sampaikan di awal itu saya dan rekan-rekan teman saya itu diskusi kelemahan kita kemarin apa yang harus kita rubah, rencana kita ke depan apa dan seterusnya. Yang berikut adalah mengumpulkan opini bukan pengetahuan bersama. Ini hal-hal yang salah ya. Jadi kita hanya mengumpulkan opini padahal seharusnya pengetahuan kita bersama. Yang berikut adalah kadang-kadang kita dalam komunitas itu, di dalam kita punya MGMP, itu menetapkan standar yang terlalu tinggi, yang tidak realistis dengan apa yang ada dalam diri kita. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi kemarin kita sudah menetapkan hal-hal yang biasa-biasa saja. Seperti misalkan juga kemarin kita menetapkan satu hal lagi, bahwa kita tidak akan ulangan terakhir ya. Untuk tes terakhir, kami akan membuat seperti, kita akan membuat video atau kita akan membuat portofolio yang bisa anak-anak itu mengeluarkan potensi yang ada dalam diri mereka. Jadi untuk tes semester atau kalau di dalam sekarang juga tes semester itu kami tidak akan tes semester lagi. Karena anak-anak itu kan sudah kalau dalam prosesnya mereka sudah lulus, kenapa lagi harus tes semester? Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kelemahan-kelemahan yang lain seperti aduh saya sudah tua, saya sudah seperti ini, saya tidak bisa lagi biarkan yang muda, dan seterusnya. Kata-kata itu kadang-kadang juga bisa membuat orang-orang lain juga tidak berkembang. Yang berikut Bapak Ibu, ini. Di dalam saya mungkin berbagi sedikit tentang komunitas, kenapa komunitas ini penting atau berkolaborasi dengan teman-teman itu sangat penting, karena kita bisa berbagi sama-sama Bapak Ibu. Ini yang pertama, kalau di dalam komunitas kita itu Bapak Ibu, supaya kita bisa berjalan dengan baik, itu mempertahankan nada positif setiap pertemuan. Apapun masalah kita, tetap berpikir positif. Kemudian kami tidak akan mengeluh, jangan pernah mengeluh, tetapi menawarkan solusi-solusi. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kami akan memulai dan mengakhiri pertemuan tepat pada waktu dan tetap terlibat penuh selama pertemuan. Kemudian kami akan memberikan kontribusi yang sama terhadap beban kerja. Jadi sama-sama menanggung, bekerja sama-sama. Kami akan mendengarkan dengan hormat dan mempertimbangkan masalah dari sudut pandang orang lain. Jadi saling menghargai, saling berpikir positif. Saya meyakini bahwa kalau seandainya Bapak, Ibu, dan saya semua selalu berkolaborasi dalam komunitas kita, baik di SD, SMP, SMA, apalagi kalau seperti saya sekarang di SMA dan rekan-rekan guru saya itu, MGMP itu ada 7 orang, itu pasti kita akan kuat. Dan betul Bapak Ibu, kita kuat karena berkolaborasi. Kita bisa melihat dalam kelas kita kurang apa, kita bisa melihat apa sih yang harus kita perbuat, sehingga kalau seandainya saya kurang, bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Oke, yang berikut Bapak Ibu adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Seperti yang tadi Bapak bilang, Pak Buri bilang, ini pembelajaran, metode, apa sih yang dipakai? Saya bilang tadi bahwa selama ini kadang-kadang saya itu harus
ingin semua anak itu sama rata di dalam kelas saya, apalagi kalau matematika, kalau ini. Tapi itu adalah sesuatu yang salah, kesalahan saya terbesar, karena semua anak itu adalah unik. Nah, pembelajaran yang berpihak pada murid itu salah satunya dengan memberi kesempatan murid itu mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Bukan berarti mengatur guru, tidak, tetapi bagaimana guru memberikan kesempatan untuk dia berkreasi, dia menginspirasi dia sehingga dia menciptakan sesuatu yang baru. Seperti kemarin saya juga memberikan tugas, kebetulan saya belajar kelas 12, itu masih K13, tapi bagaimana saya berdiferensiasi produk kepada mereka, sehingga saya belajar bangun ruang, tetapi mereka mengukur ruang, tetapi mereka membuat dalam video, dalam miniatur, di dalam segala ada yang portofolio. Jadi mereka membuat segala sesuatu itu berdasarkan minat dan kemampuan mereka. Saya tidak mau memaksakan mereka buat seperti ini. Biarkanlah mereka berkembang sesuai dengan minat mereka. Ada rekan guru saya juga yang biologi itu yang membuat lagu, bernyanyi seperti yang tulang kepala. Jadi mari kita membuat sesuatu yang membuat anak-anak itu bersemangat. Apa sih metode yang baik buat anak-anak ini? Saya yakin bahwa Bapak Ibu pasti lebih memahami anak-anak. Kemudian juga jangan lupa untuk membuat kesepakatan kelas. Kenapa sih harus kesepakatan kelas? Supaya walaupun anak-anak itu diberikan kebebasan, tetapi kesepakatan itu mengikat kita. Contohnya, biarkan kalau seandainya seperti ini, terlambat kumpul tugas, gimana? Anak-anak itu memberikan usul, sehingga kita, guru hanya mengarahkan, sehingga mereka punya pikiran-pikiran sendiri, dan mereka pasti akan melakukan itu. Kalau terlambat gimana, dan seterusnya. Berikanlah mereka untuk mengembangkan apa yang ada dalam diri mereka. Oke, Bapak Ibu. Nah, pembelajaran yang berpusat pada murid salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberi keluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa atau murid. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus pada proses. Intinya adalah pada prosesnya. Nah, oke. Kenapa sih harus pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama itu adalah untuk membantu siswa belajar. Jadi, seperti tadi yang kita belajar bahwa semua anak itu unik. Jadi kalau seandainya saya hanya belajar anak-anak itu semua sama rata, pasti ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti, dan mungkin mereka juga akan, aduh, kita tidak bersungut juga, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Yang berikut adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar, ini betul, memenuhi kebutuhan belajar mereka. Untuk meningkatkan motivasi dan potensi diri dalam diri mereka, betul. Untuk membantu siswa menjadi pembelajaran mandiri, karena mereka bisa mengeluarkan apa sih yang ada dalam diri mereka. Untuk meningkatkan kepuasan bagi guru. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini anggap saja pembelajaran berdiferensiasi. Saya memberikan contoh bagi Bapak Ibu. Kalau seandainya ini saya tidak melakukan berdiferensiasi. Tujuan mereka ini adalah menonton pertandingan yang ada di dalam lapangan ini. Tetapi kalau seandainya saya mengajarkan ini semuanya sama, saya tidak tahu bahwa anak itu ada yang tinggi, ada yang rata-rata, ada yang lebih dari rata-rata, atau ada yang di bawah rata-rata. Pasti tujuan ini akan tercapai oleh beberapa orang saja. Sedangkan anak yang ini tidak bisa tercapai. Kenapa? Karena saya memperlakukan mereka sama. Mereka memiliki tujuan yang sama, ingin menonton pertandingan. Mereka diperlakukan sama, diberi pijakan yang sama. Apa yang terjadi? Sekali lagi saya bilang bahwa pasti yang terjadi adalah yang rata-rata menang, yang di atas rata-rata menang, yang juga rata-rata bisa juga menang. Menang dalam hal bisa menonton. Tetapi kasihan bagi anak yang di bawah sini, pasti dia tidak akan bisa melihat pertandingan ini. Lalu sebagai guru, apa sih yang harus saya lakukan supaya tujuan mereka ini atau bisa tercapai, menonton pertandingan? Ini yang harus saya lakukan, Bapak Ibu. Jadi mungkin awalnya saya melakukan asesmen awal.
Setelah saya melakukan asesmen awal, saya mengetahui bahwa misalkan kemarin ya, saya punya kelas itu ada 7 orang, ada beberapa orang yang di atas rata-rata. Kemudian ada beberapa orang yang rata-rata atau paham dari tes asesmen awal yang saya lakukan. Kemudian ada beberapa orang juga yang di bawah rata-rata. Apa sih yang harus saya lakukan? Kan selama ini yang saya lakukan itu adalah membuat mereka homogen. Tetapi kalau pembelajaran berdiferensiasi yang kita ajarkan, yang di atas rata-rata kumpulkanlah mereka sendiri. Mereka pun tujuannya sendiri, soal yang mungkin juga sendiri. Kemudian yang rata-rata mereka juga sendiri, yang di bawah rata-rata juga mereka juga sendiri. Supaya kalau seandainya dan yang di bawah rata-rata itu, saya lebih mungkin menonjol ke mereka, lebih memperhatikan mereka sambil juga saya ke yang rata-rata dan di atas rata-rata. Jadi tujuan kita adalah memberikan perhatian kepada yang di bawah rata-rata sehingga tujuan ini bisa tercapai dan akhirnya mereka bisa menonton apa yang ada di sini. Soal-soal mereka juga pasti berbeda. Kalau yang di bawah rata-rata yang masih, kalau saya melihat punya hasil asesmen awalnya itu mereka rendah, jangan sampai saya harus memberikan sama-sama dengan yang tinggi, tetapi dimulai dulu dari awal. Dan itulah sebagai seorang guru kita harus berkorban, kita harus menyusun sesuatu yang mungkin bisa menghabiskan waktu kita. Karena itulah saya selalu menganggap bahwa guru ini pekerjaan yang paling berat dan sulit, karena bukan saja soal mengajar, tetapi bagaimana kita harus melihat kebutuhan anak-anak kita di dalam kelas ini. Mereka semuanya tidak sama, mereka semuanya unik. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita melihat proses-proses ini. Sehingga bukan soal kita mengejar materi, tetapi bagaimana tujuan yang kita tetapkan itu, bahwa tujuan kita adalah nonton, tujuan kita bisa membuat ini bisa sama-sama kita mengerti. Dalam didik yang harus pertama kita kenal siapa yang akan kita didik dan apa yang merupakan target capaiannya. Jadi kita harus mengenal peserta didik kita. Oleh sebab itulah asesmen itu kita harus buat pemahaman, karakteristik, dan capaian pembelajaran yang harus dipenuhi menjadi penting dalam menciptakan pendidikan yang merdeka bagi anak. Iya Bapak Ibu, sekali lagi kita harus mengetahui siapa anak kita, sehingga kita bisa berdiferensiasi dengan mereka. Mungkin dalam prosesnya kita juga bisa membuat LKPD atau juga bisa melihat membawa mereka seperti minat mereka untuk video, YouTube, dan seterusnya, tapi pada intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Mari kita lanjut. Nah ini, tambahkan juga itu suasana yang humoris, kemudian ada breaking-nya yang mungkin yel-yel juga. Saya biasanya juga humoris. Jadi kan saya masuk, kalau kami di sekolah kan siap beri hormat, selamat pagi guru. Tapi sekarang saya sudah mengambil dari, sudah bukan sekarang sih, sudah beberapa tahun, sudah sekitar 4-5 tahun. Selamat pagi semua. Kebetulan saya dipanggil Pak Cep, jadi mereka membalas, selamat pagi Pak Cep. Jadi itu sesuatu yang bisa dengan tersenyum, dan kami selalu setelah itu saya cas dengan mereka. Awal yang baik menentukan kita. Kemudian saya kadang-kadang memakai sulap yang matematika, sehingga saat anak-anak sudah tegang atau dalam sesi-sesi itu saya memasukkan itu Bapak Ibu. Karena tujuan kita adalah anak-anak ini bukan soal mereka harus mengejar materi. Kita yang guru saja kalau itu beberapa materi sudah terlalu lama, kita mungkin bosan. Oleh sebab itu harus ada hal-hal seperti ini. Kemudian permainan yang bermutu. Saya kemarin juga pakai Quizy dalam permainan, dan luar biasa anak-anak itu dengan spontannya mereka semangat sekali. Dan kalau mereka semangat, saya juga semangat, lebih semangat lagi. Nah, itu sampai membuat mereka itu, Pak, ayo kita seperti ini lagi. Nah, oleh sebab itulah tadi yang disampaikan oleh Bapak Kasih, inilah guru dan metode apa yang kita pakai. Kita harus berpikir sehingga di dalam kelas kita itu tidak diam, Bapak Ibu. Tetapi mari kita menjadi, mungkin kita tidak humoris, oke, tapi kita bisa membuat ice breaking, yel-yel, atau permainan-permainan bermutu yang bisa membuat anak-anak itu tingkat, atau hal-hal lain, metode-metode lain. Kemarin juga ada di YouTube saya, itu saya membuat permainan. Jadi di sekolah kami itu ada pohon-pohon, jadi saya ada 5 pohon, jadi saya tempel soal di pohon pertama, kemudian soal di pohon kedua,
pohon ketiga, pohon keempat, dan pohon kelima. Jadi setelah itu sebelum kita menyelesaikan soal-soal itu, anak-anak buat yel-yel dulu. Jadi saya membagikan mereka dalam beberapa kelompok. Setelah membuat kelompok, membuat yel-yel, mereka langsung saya memberikan waktu. Saya langsung memulai, mereka langsung lari ke pos yang pertama di soal yang pertama. Lalu mereka mengerjakan soal. Lalu setelah mereka mengerjakan soal, tunjukkan ke saya. Kalau seandainya itu benar, mereka boleh ke pos 2. Dan seterusnya sampai pos 5. Siapa yang menang, dia akan mendapat seperti ini, seperti kesepakatan kita. Dan itu membuat anak-anak itu sangat bergembira. Jadi seperti itu. Saya meyakini bahwa Bapak Ibu yang hadir di saat ini pasti punya hal-hal yang luar biasa inovatif. Sehingga dalam segala sesuatu yang kita lakukan di kelas kita tidak monoton saja. Tetapi kita bisa membuat hal-hal baru. Meningkatkan anak-anak itu untuk bergembira. Dan kalau seandainya semua guru bisa tersenyum gembira menciptakan itu, pasti anak-anak itu merasa sekolah itu adalah keluarga mereka. Dan saya yakin itu pasti mereka akan bahagia ujungnya. Yang keempat, Bapak Ibu, kita selalu merefleksikan diri kita. Saya bilang kemarin bahwa kolaborasi itu juga kita merefleksikan, tetapi sebagai pribadi refleksikan diri saya. Jadi merefleksikan perjalanan di semester lalu, apa sih kekurangan saya? Apa sih yang harus saya perbaiki? Apa sih yang harus saya tingkatkan? Kalau seandainya saya tidak melakukan refleksi, sebenarnya saya sudah melakukan, sebenarnya saya lagi berjalan dalam kesalahan karena saya tidak tahu. Oleh sebab itu, di awal-awal pembelajaran itu juga, saya selalu bertanya kepada anak-anak juga, apa sih yang harus saya rubah sebagai Pak Guru? Apa sih yang kurang baik daripada saya, sehingga saya harus berubah? Saya sampaikan itu kepada anak-anak. Kalaupun anak-anak sampaikan. Kalaupun mungkin Bapak Ibu anak-anak takut, sampaikan, tulis dengan tidak menyebutkan nama. Apa sih yang harus saya rubah? Saya meyakini bahwa kalau seandainya refleksi dari kita, sehingga kita bisa mengetahui bahwa oh ya, mungkin selama ini kita terlalu tidak tersenyum, mungkin tidak apa, sehingga di dalam kelas kita itu bisa menjadi hal-hal yang luar biasa lagi. Belajar tanpa refleksi adalah hal-hal yang sia. Refleksi tanpa belajar adalah hal yang berbahaya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita belajar tanpa merefleksi, itu sia-sia. Tapi kalau kita belajar tanpa refleksi adalah hal yang sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu juga berbahaya. Mari kita sebagai guru-guru selalu merefleksikan dengan siswa. Dan siapa sih yang harus merefleksikan kita yang paling banyak? Siswa, murid dalam kelas kita. Karena apa yang kita lakukan dirasakan semua oleh murid. Guru yang luar biasa itu bukan dia yang tahu segalanya, tetapi dia yang selalu merefleksikan dirinya sehingga ia lebih baik daripada hari kemarin. Bukan seberapa dalamnya saya menjadi seorang guru yang pintar, yang baik, yang bisa bertemu dengan ini mengikuti webinar di mana. Tetapi bagaimana saya bisa menginspirasi anak-anak saya, bisa menciptakan suasana kelas saya, bisa membuat anak-anak saya itu bahagia. Kemarin kami membuat jadwal baru, dan saya tidak mengajar 3 kelas lagi. Jadi saya tidak mengajar. Jadi setelah kami dibagikan jadwal baru, lalu saya melihat, oh ya, tapi saya tidak memperhatikan bahwa saya tidak mengajar kelas, ada beberapa kelas 11 lagi di kurikulum Merdeka. Lalu 2 hari yang lalu, hari Senin, saya didatangi oleh beberapa anak-anak. Pak Guru jahat. Hah? Pak Guru, kami tidak suka lagi Pak Guru. Kenapa? Pak Guru kenapa tidak lagi belajar di kelas kami? Waduh, saya baru buka lagi, ternyata ada pergantian karena saya mungkin punya jamnya terlalu banyak. Bapak Ibu, setelah saya masuk ke kelas mereka dan saya sampaikan bahwa semua guru itu sama, tidak ada perbedaan. Tetapi yang saya belajar di sini, bagaimana sosok seorang guru itu diidam-idamkan. Saya mau pindah kelas, mereka sudah mulai menangis. Karena apa? Karena hal-hal yang saya ajarkan kepada mereka itu bukan soal bagaimana mereka harus, tetapi mereka bisa semangat di dalam kelemahan-kelemahan mereka, mereka bangkit, dan akhirnya saat pergantian guru itu mereka merasa, tapi saya menguatkan mereka bahwa semua guru-guru ini luar biasa lagi. Dan itu yang membuat anak-anak itu bisa tenang. Tetapi kalau seandainya saya guru
yang biasa-biasa saja. Kalaupun pergantian, biarkanlah. Oleh sebab itu, siswa itu, murid itu bisa merasakan di saat kita di depan. Mereka akan bahagia, mereka akan berani untuk bertanya kepada kita, mereka akan senangnya untuk belajar dengan kita, mereka akan mengharapkan kehadiran kita. Saya beberapa waktu yang lalu hadir, mungkin ada mengikuti beberapa kegiatan, jadi kadang-kadang itu 1 bulan itu beberapa kali, dan mungkin tidak mengikuti apa sih masukan mereka, Pak Guru. Saya sudah minta masukan, refleksi dari mereka. Mereka sampaikan, Pak Guru jangan keluar-keluar lagi, jangan tinggalkan kita lagi. Saya bersyukur ke Tuhan. Karena mereka merasakan sosok seorang guru, bukan berarti saya lebih baik. Tidak. Tetapi bagaimana saya bisa menghadirkan anak-anak itu rasa bahagia, pembelajaran yang menyenangkan kepada mereka. Itu mungkin hal-hal yang saya bagikan. Nah, saya tidak akan menyuruh Bapak Ibu untuk berbicara, tapi mari kita berpikirlah. Coba kita berpikir sih, guru dari SD sampai SMA yang selama ini kita senangi. Hal-hal apa yang kita senangi dari mereka? Ambillah itu sebagai kita. Mungkin sampai saat ini ada satu Bapak Ibu guru yang menginspirasi Bapak Ibu guru saat ini. Apa sih yang membuat mereka selalu diingat? Buatlah hal-hal itu sehingga mereka, anak-anak kita, selalu mengingat-ingat kita. Karena mungkin saya tidak lebih pintar daripada orang lain, tapi dengan pembelajaran saya, tapi dengan kehadiran saya di kelas, membuat anak-anak itu bahagia. Kita bisa belajar berkolaborasi sama-sama. Kita bisa berefleksi sama-sama, melibatkan mereka dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bermakna bagi mereka. Seperti itu. Jadi, mari kita merenungkan, siapa sih guru yang menginspirasi saya? Hal apa sih yang membuat saya menginspirasi guru tersebut, walaupun mungkin sudah almarhum dan seterusnya? Ambillah hal-hal itu dari beliau, sehingga kita diinspirasi oleh semua siswa-siswa kita. Bukan berarti harus tunjukkan bahwa kita guru, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa disenangi, ditunggu oleh siswa-siswa kita. Nah, hal-hal lain yang baik, Bapak Ibu, jangan pernah katakan kepada anak-anak itu mereka tidak mampu. Katakanlah bahwa mereka mampu. Jangan pernah berpikir bahwa mereka itu bodoh atau tidak mampu atau membeda-bedakan kelas. Itu yang membuat kita waktu masuk kelas pasti kita akan bilang, waduh kelas ini boleh, waktu kelas itu boleh. Jangan Bapak Ibu. Ini hal-hal baik yang harus kita lakukan. Semua anak itu harus ada dalam diri kita istimewa. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Kalau lebih, mungkin teman sejawat seperti yang tinggi, saya lupa tadi. Kalau yang sudah tinggi, yang berdiferensiasi, kalau mereka sudah selesai, mereka bisa menjadi teman-teman sejawat bagi teman-teman yang mungkin di bawah rata-rata. Itulah Bapak Ibu. Karena semua anak itu berbeda. Mungkin mereka berbeda lemah di matematika, tapi mereka bisa menjadi seorang penyanyi, olahragawan, di bahasa. Karena itulah, mari kita tingkatkan. Yang berikut, ketahuilah bahwa setiap anak yang kita ajarkan dalam kelas itu akan menjadi dokter, akan menjadi bupati, akan menjadi gubernur, akan menjadi presiden. Sehingga ada semangat dalam diri kita. Jangan sampai masuk, ayo, anak ini bikin masalah. Jangan lagi Bapak Ibu. Kalaupun ada itu, mari dalam ruang guru kita, jangan berbicara, siswa ini. Tapi kita bicara bagaimana sih kita menemani atau mengenangani anak ini. Mungkin satu tepukan, ayo kamu mampu, ayo kamu bisa, ayo mari Bapak Ibu. Karena mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang akan menggantikan kita. Kadang-kadang saya merasa bahwa anak-anak yang dulunya nakal, tapi mereka yang dapat hidup duluan. Mereka tentara, polisi. Karena apa Bapak Ibu? Mereka kemampuannya di olahraga. Kadang-kadang kita mau samakan ratakan, itulah kurangan saya kalau seandainya saya seperti itu. Yang berikut, mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Bapak Ibu, anak saya kemarin, saya menceritakan sedikit, dia itu broken home, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang tidak hadir. Saya mencari dia, saya telepon orang tuanya bilang, sudah hadir. Oh iya, saya mencari kiri kanan dapat dengan motor. Lalu saya masuk ke sekolah, saya coaching dengan dia. Kenapa? Dia bilang tidak ada buku. Saya membeli buku ke dia. Saya sama-sama berdoa dengan dia. Setelah itu, dia masuk besok, lusa, lagi. Beberapa hari kemudian dia tidak masuk lagi. Saya mencari dia lagi.
Karena itulah Bapak Ibu, latar belakang anak-anak ini berbeda. Kalau saya hanya mengajar saja, saya tidak melihat hal-hal ini, saya sulit. Karena anak-anak itu membutuhkan. Mungkin kalau saya hanya ingin anak-anak itu yang baik-baik saja, berarti saya bukan guru yang baik. Itu pendapat saya. Kalau saya hanya ingin di pikiran saya cuma anak-anak yang harus baik, saya bukan guru yang baik. Akhirnya Bapak Ibu, di kelas 11 ini betul-betul dia perubahan anak itu Bapak Ibu. Saya tidak memberikan apa-apa yang terbaik, tetapi saya selalu bilang bahwa kamu bisa, kamu mampu. Kadang-kadang saya temani dia. Beberapa orang yang mungkin saya merasakan itu, saya kadang-kadang kalau liburan di kepulauan di pulau saya Saparua, saya kadang-kadang mengajak dia. Ada beberapa anak. Itu kenapa? Supaya saya lebih dekat dengan dia. Tujuannya cuma satu, anak dia itu merasa bahwa dia itu berharga. Begitu Bapak Ibu. Yang saya bisa membuat. Saya kadang-kadang waktu mau makan, saya kadang-kadang ajak mereka beberapa anak-anak yang bandel-bandel itu. Dan tujuannya adalah apa? Mereka bisa bersemangat walaupun dalam belajar. Saya tidak pernah bilang bahwa dia itu gini-gini, tetapi kamu hebat, kamu akan menjadi orang-orang yang hebat. Bapak Ibu sampai kadang dia menangis. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mereka istimewa di hadapan Allah. Anak-anak kita itu semuanya istimewa di hadapan Allah. Mari kita merefleksi apa yang harus saya lakukan sebagai guru untuk pembelajaran saya yang lebih menyenangkan di mungkin semester awal ini. Sehingga saat kehadiran kita, anak-anak itu tidak bilang, aduh, baru belum keluar lagi, belum habis jam lagi. Tetapi saat kita hadir di kelas, anak-anak itu akan selalu menginspirasi. Kadang-kadang kalau seandainya, Pak lanjut saja, Pak lanjut saja. Tapi tidak mungkin karena ada jam yang lain. Karena apa? Karena kita memberikan inspirasi, bukan mengejar materi. Kita memberikan sesuatu yang luar biasa, yang bisa membuat anak-anak itu yang mungkin dulunya dia merasa lemah, tetapi karena kita selalu berikan semangat, dorongan ke dia, dia merasa bahwa kita adalah seorang tua yang luar biasa. Saya selalu setelah akhir, itu saya banyak anak-anak yang lulus, mereka selalu WA saya, Papa. Mereka merasakan saya seorang bapak. Jadi mari Bapak Ibu kita hadir sehingga mereka merasakan bahwa kita ini adalah seorang ibu, seorang ayah, dengan menghadirkan pembelajaran yang luar biasa dalam kelas, sehingga mereka menjadi orang-orang yang istimewa. Saya senang Bapak Kiai Haji Maimum Subair ini punya kata, jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya pasti akan hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik dengan baik. Masalah muridmu kelak akan pintar atau tidak, serahkan kepada Allah. Didoakan saja terus, menerus agar muridnya mendapat hidayah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Itu mungkin materi yang saya sampaikan di saat ini. Dari hal-hal yang saya belajar, yang saya pelajari, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Pak Tete Lepta untuk penyampaian materi yang sangat menarik sekali di malam hari ini untuk kita semua peserta webinar yang boleh berkesempatan hadir. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Pak Tete Lepta, boleh menggunakan tombol raise hand atau boleh bertanya melalui kolom chat. Sebelumnya Pak, ada permintaan untuk Bapak boleh membagikan materi yang telah disampaikan. Siap, laporan diterima, siap. Ya. Penanya pertama dipersilakan, ya Pak. Izin untuk berbagi pengalaman atau menanyakan sih. Ya, sebelumnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari dari SMK 2 Purwodadi. Tadi dari awal sampai akhir sangat luar biasa sekali berkaitan dengan materi webinar
yang ingin saya sampaikan untuk bisa menyampaikan materi yang diterima semua siswa agar berdiferensiasi. Sebagai guru sangat-sangat sangat berat sekali. Di antaranya harus bisa tahu karakternya anak dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita untuk bisa mengarahkan anak-anak yang berbagai macam potensi tersebut. Kebetulan saya ngajar praktik, Bu. Mungkin sementara itu dulu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Dipersilakan Pak Lepta. Oke, terima kasih Bapak. Siapa tadi Pak? Pak Isnaini. Iya, oke. Pak Isnaini, terima kasih sudah bergabung dengan webinar kami. Jadi saya hanya berbagi, Bapak mata pelajaran apa ya? Mohon maaf. Produktif bodi otomotif, Pak. Oh, di SMK ya, Pak? Iya, betul. Oh, luar biasa. Kalau SMK ini merupakan guru-guru yang harus melihat. Ya, Bapak Ibu, saya berbagi saja bahwa di dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kan harus melihat pada kesiapan siswa, kemudian dia punya minat dan profil belajarnya. Jadi kalau seandainya saya punya mata pelajaran matematika itu kan kadang saya melihat pada kesiapan dan saya selalu asesmen awal. Nah, kalau di SMK ini sesuatu yang juga berat karena mereka sudah masuk di dalam mereka punya masing-masing minat. Nah itu yang jadi sekarang kalau seandainya kami di SMA juga kan kalau sekolah penggerak itu kan kami sudah langsung anak-anak memilih di dalam waktu dia naik kelas 2 itu dia sudah memilih bahwa dia punya cita-citanya ini dan dia sudah memilih mata-mata pelajaran. Berarti kalau seperti itu kita sudah juga membawa dia kepada dia punya minat. Tetapi saya membagikan saja, pengalaman saya, kalau matematika saya bilang dulu ya, sebentar sebelum saya membagikan waktu. Kalau matematika, saya melihat pada dia punya pengetahuan awal dulu. Jadi saya tes asesmen awal, kemudian saya melihat kalau nilainya di atas tinggi di atas rata-rata, saya buat satu kelompok, yang di bawah di rata-rata saya buat satu kelompok lagi, atau kalaupun banyak dua kelompok, kalaupun yang di bawah saya akan buat lagi kelompok dan soal-soal itu saya akan berikan. Pertanyaannya, kalau soal praktik, iya, soal praktik ini gimana? Saya juga mau bertanya Pak, maksudnya praktik ini dalam praktik apa Pak? Itu karena juga menyangkut dengan minat anak juga. Apakah praktiknya itu berbeda-beda, ataukah hanya praktiknya itu satu praktiknya itu? Karena itu juga yang harus menentukan. Kalau seandainya praktiknya itu misalkan dia menyukai praktik ini, boleh. Dia menyukai praktik ini, boleh. Tetapi kalau seandainya dia hanya diarahkan ke dalam satu praktik saja, berarti mungkin Bapak akan menyampaikan, misalkan tadi, saya menyuruh dia untuk mengukur bangun ruang saya itu, yang saya belajar tentang matematika itu, dan hasilnya itu dengan berbagai macam minat dia atau dengan cara dia. Jadi waktu saya belajar matematika, materi bidang ruang itu anak-anak diarahkan ke situ, lalu dia mengukur karena berdiferensiasi juga kan melalui proses, tapi dia punya konten hasilnya juga di produk juga. Jadi dia punya produknya itu adalah memasukkan video, kemudian memasukkan gambar dengan karton Manila, dengan semua hal. Itu juga adalah berdiferensiasi sesuai dengan minat anak-anak itu. Jadi seperti itu Pak, kalau seandainya hanya satu praktek itu yang agak sedikit sulit. Jadi saya belum terlalu mendalami soal dalam hal praktek. Seperti itu Pak, mungkin saya bisa membantu menjawab Pak. Kurang lebihnya Pak bisa bagi. Ini Bapak, kebetulan untuk prakteknya kan contohnya seperti kayak pengecatan. Itu biasanya kan ngecat. Kebetulan ngecatnya kan ngecat mobil. Nah, sedangkan waktu kelas 1-nya, anak-anak kan hanya diberi pembelajarannya kan hanya sekedar alat-alat secara keseluruhan. Otomatis mereka waktu kelas 2 kan belum mengerti tentang pengecatan. Memang fase yang saya ajar itu kan fasenya fase F. Jadi antara kelas 2 dan kelas 3. Kebetulan saya hanya mengajar kelas 2 dibagi untuk yang contohnya seperti tadi pengecatan. Nah, pada saat di elemen pengecatan ini kan sebetulnya banyak materi. Padahal yang ditekankan kurikulum Merdeka kan semua peserta didik harus
bisa dengan berbagai macam kemampuan dia. Nah, otomatis nanti pada saat sampai semua anak bisa, pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena mungkin ada yang sekali langsung bisa, ada yang 2 kali langsung bisa, atau ada yang beberapa kali. Nah, padahal untuk fase sampai terakhirnya ini kan harus mencakup ini. Sedangkan belum selesai waktunya, tidak tercapai semua, tapi ada poin-poin sebagian materi semuanya sudah bisa dengan berbagai macam kompetensi. Bagaimana, Pak? Dengan berbagai kemampuan yang dia dapatkan itu bagaimana, Pak? Betul. Jadi ini merupakan masalah juga yang saya hadapi karena ini sesuatu waktu, apalagi kalau seandainya tadi yang Bapak bilang bahwa ada yang langsung bisa, ada yang mungkin ini. Jadi mungkin kita sikapi saja karena saya belum pernah melakukan di SMK ya. Kebetulan saya di SMA saya meyakini bahwa Bapak Isnaidin pasti punya kreativitas. Jadi mungkin sambil yang sudah ada yang mengetahui itu, dia bisa menjadi teman sejawat bagi teman-teman dia yang sudah, Pak. Supaya tidak sampai memakan waktu, atau juga bisa membagi materi-materi itu yang kalau seandainya teman-teman dia yang sudah awal, karena kan kita mungkin materi banyak seandainya. Nah, gitu. Jadi saling berkolaborasi antara teman-teman itu, teman sejawat. Mungkin itu saya mengetahui bahwa Bapak Isnaidin lebih baik karena Bapak di SMK itu pasti punya cara yang lebih hebat lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti gini ya, Pak, untuk materi misalkan tidak tercapai secara keseluruhan, dalam artian yang saya tangkap selama ini untuk kurikulum Merdeka itu kan prosesnya. Berarti sekolah yang penting, kalau saya garis bawahi, berarti kan yang penting anak sudah ada kemauan untuk memperoleh hasil dan nilai dengan ilmunya dia sesuai dengan kapasitas mereka nih, Pak. Betul, Pak. Itu inti dan kuncinya, Pak. Karena kalau saya memaksakan anak yang tadi yang itu juga tujuannya tidak akan tercapai, Pak. Luar biasa, Pak. Terima kasih untuk juga bisa bertanya ini, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih, Pak. Ya, makasih. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Pak Agustinus Mulyono untuk memberikan pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, ini mohon maaf saya sebenarnya on cam karena perangkat terkendala ya. Ini terima kasih pertama saya diberi kesempatan untuk bisa bergabung. Luar biasa materi yang disampaikan dan saya sangat sepakat ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yusef. Namun dalam tataran pelaksanaan memang tidak mudah ya. Ini saya kan sebagai kepala sekolah dan kadang-kadang untuk merubah mindset yang guru itu dulu kan bos ya Pak ya. Dulu itu selalu menyebut guru itu bos, sehingga anak-anak harus ikuti apa kemauan guru. Kalau tadi untuk filosofi dari KHD supaya ya guru itu menjadi pelayan, ya ibaratnya murid itu raja, sehingga pembelajaran itu berpusat pada murid, itu ya memang sulit dalam tataran pelaksanaan di kami, karena ya terutama ini ya adanya guru-guru yang sudah senior itu kadang-kadang kan sudah nyaman, sudah mapan, sudah ya dia akan nyaman dengan kalau pembelajaran itu kadang hanya satu arah, murid mendengarkan. Bahkan kalau tadi yang dipaparkan kan harusnya malah murid yang lebih banyak berperan ya. Itu, tapi ini kendala yang kami hadapi, dan ya untuk mengajak guru belajar itu juga tidak mudah karena mungkin merasa sudah banyak pengalaman ya, padahal yang sekarang itu kan guru selain mengajar ya harus belajar dan berkarya. Kami sudah membentuk komunitas, setiap hari Rabu itu pulang sekolah selalu ada komunitas guru belajar, tapi ya sepertinya juga ya hanya asal dilakukan saja untuk itu. Bahkan ini yang menurut saya ya ini tidak pas, tapi nanti mohon mungkin Bapak narasumber atau Bapak Ibu di sini bisa sharing. Setelah semester 1 ini, kemarin kan ada nilai-nilai yang masih dirasa kalau dulu ukurannya kan KKM, kalau sekarang kan itu ya kriteria ketercapaian itu ya Pak ya, itu masih di bawah itu sekarang itu diberikan remedial teaching, jadi alat anak itu diukur dengan nilai yang sama. Artinya kalau dengan paparan Bapak tadi kan tidak sejalan ya, mestinya dengan anak yang punya kemampuan yang berbeda-beda
terus apa mungkin batasan nilai. Kalau dulu kan KKM, meskipun sekarang tidak ada KKM, tapi sepertinya juga masih dengan kriteria itu, misalnya ketercapaiannya 60% sehingga yang kurang 60 itu mengulang lagi pembelajaran untuk itu. Itu yang dilakukan dari termasuk kurikulum dan guru-guru kami. Mungkin minta sharing atau ini mungkin pencerahan dari Bapak narasumber ya, apakah benar seperti itu. Kalau saya sendiri melihat dengan adanya anak yang unik, yang beda-beda, ya terus diukur dengan ini yang sama, kalau menurut saya itu ya tidak tepat. Ini mohon untuk penguatan saja Bapak, apakah ini benar atau tidak yang dilakukan oleh teman-teman guru kami ini, karena kami menyampaikan dan yang lebih dominan itu kan akhirnya juga kurikulum. Kalau saya mendikte terus kan juga sepertinya kurang ini ya. Gitu Pak, sekedar sharing saja yang saya lakukan. Intinya apa yang dipaparkan tadi saya sangat sejalan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agustinus untuk sharingnya. Selanjutnya, sebelum ke Ibu Saryanti, mungkin ada pertanyaan di kolom chat Pak Tetelepta dari Ibu Martini. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang suka tidur di kelas, suka berbuat ulah, malas belajar, dan sensitif bila ditanya? Terima kasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa. Terima kasih juga bergabung dengan kami. Bapak Ibu, memang pembelajaran sekarang ini semua anak itu unik. Kami di sekolah, kalau seandainya dia sudah lolos di materi itu, terserah Bapak Ibu yang lain. Ada kemarin teman-teman kami juga yang tidak melakukan asesmen akhir Bapak Ibu, tes akhir. Itu karena apa? Karena dia sudah lulus. Kalau seandainya terakhir lagi, itu berarti hanya mengulangi saja. Apakah dia lulus lagi tidak? Oleh sebab itu, mari kita membuat sesuatu yang tidak lagi memberatkan anak-anak. Contohnya gini, Bapak Ibu. Saya di guru matematika, kan kalau seandainya anak-anak ini ada yang lemah, ada yang tinggi, ada yang kuat, saya kasih dulu. Kalaupun dia sudah bisa, oke, berarti dia sudah. Saya tinggal tambahkan lagi. Saya akan tambahkan lagi. Kalau seandainya saya harus menunggu sampai habis semester baru saya ulang lagi, kan sudah terlambat karena semester baru itu ada. Jadi yang saya pikirkan begini, Pak. Saya tidak sepintar, tapi yang ini pengalaman yang kami lakukan bersama-sama di sekolah. Yang pertama itu kalau seandainya anak-anak itu sudah berhasil di materi itu, jangan lagi diberikan tes lagi. Mungkin diberikan terakhir lagi portofolio, apalagi kalau Bapak punya sekolah sudah sekolah penggerak, supaya tidak memberatkan lagi. Karena kalau seandainya kemarin itu ada pengalaman juga, kalau lakukan tes lagi, lalu kalau seandainya nilainya dibagi, itu kan pasti anaknya juga akan kurang. Dalam proses itu yang paling penting, kalau dia belum sampai ke materi ini, belum bisa, sebagai guru saya tidak bisa lanjut. Bagaimana saya dengan sebagai guru harus dulu memproses dia sampai selesai. Nah, gitu. Dengan cara apa? Bapak Ibu di sekolah pasti lebih mengerti. Bapak Ibu di kelas lebih mengerti. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak itu? Sehingga di dalam pembelajaran itu tidak terkesan bahwa kita hanya dengan nilai. Cuma terakhir anak-anak sudah terpikirkan. Begitu. Tapi kalau dalam proses itu dia sudah berjalan, dia sudah bisa lewatkan. Sehingga tidak ada masalah di akhir semester. Nah, kalau seandainya anak yang suka mencari ulah, gini, saya pernah mendengar profesor saya, dosen saya itu namanya Pak, beliau dulu punya siswa seperti itu, bikin ulah, suka bikin ini. Beliau memberikan tanggung jawab, seperti ada tugas yang kepada dia, sehingga dia bisa fokus kepada tugas itu di dalam kelas. Akhirnya dia fokusnya itu untuk menyelesaikan masalah itu, dan tidak mengganggu teman-teman dia yang lain. Apalagi kalau anak-anak SD, saya merasa bahwa guru-guru SD itu guru-guru yang paling luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu membentuk anak-anak itu untuk ke tahap-tahap selanjutnya. Jadi kadang-kadang juga kita harus coaching dengan mereka,
kita kadang-kadang juga harus bermain dan sambil bertanya kenapa kamu tidur, apakah kamu tidak menyenangi pelajaran ibu. Kita kadang-kadang juga harus coaching terbuka, menyampaikan apa yang mereka rasakan, atau juga mungkin saya bilang tadi di luar pembelajaran itu kita bisa melihat bahwa mungkin latar belakang anak dia yang mungkin di rumah juga dia bisa membantu orang tuanya sehingga dia ngantuk. Jadi kita harus mengetahui anak ini dari latar belakang yang bagaimana, begitu, sehingga kita tidak ya anak ini begini. Saya meyakini pasti ibu yang bertanya ini setelah ini akan melihat latar belakang dia. Kalaupun dia latar belakang yang ini pasti akan berikanlah jalan keluar begitu. Contoh kalau coaching itu kita tidak memberikan jalan keluar, kita hanya mengarahkan dia sehingga dia bisa memberikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi sendiri. Saya yakin kalau ibu bisa pasti cari yang search coaching, pasti ibu akan menjadi luar biasa lagi. Terima kasih Pak untuk sementara. Terima kasih Ibu. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Ibu Saryanti untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Jadi saya sebenarnya terlambat tadi bergabung, tapi dengan melihat materinya saya sangat tertarik Pak dengan pembelajaran yang menyenangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena selama ini saya sudah pernah menjalani yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, tapi mungkin belum mantap bagi diri saya. Saya tidak tahu apakah itu sudah benar atau masih perlu dikuatkan. Karena yang selama ini yang saya pakai adalah pemetaan baru profil belajar murid Pak yang saya gunakan, yaitu melihat dari ada tiga hal itu, kinestetik, audio, dan visual. Itu yang saya lakukan yang selama ini. Kemudian sebelum mengajar itu saya juga pernah melakukan diagnostik, tapi diagnostiknya di sini semacam saya secara lisan saja Pak. Yang saya lihat adalah apakah anak-anak ini sudah bisa berhitung atau iya. Yang kedua adalah melihat dari apakah ini anak sudah bisa membaca atau membacanya sudah lancar atau tidak. Ini saya sudah mencoba Pak. Dan saya mendapatkan ada beberapa anak di situ yang pintar berhitung kalau penjumlahan, tetapi kalau yang penjumlahannya di mana, yang pengurangan misalnya, yang hasilnya minus harusnya minus, anak-anak sudah tidak begitu paham lagi yang seperti itu. Dia bilang tidak bisa, tidak ada jawabannya Bu, kalau seperti ini. Kemudian untuk membaca, saya menemukan siswa ada sekitar 2 orang anak yang belum lancar membaca. Padahal ini anak kelas 1 SMA Pak. Ya sudah SMA tapi dia belum lancar membaca, masih nyangkut-nyangkut katanya kalau saya lihat. Tapi yang saya lakukan kemarin ini adalah baru yang ini yang saya pakai yang 3 hal, yaitu visual, kinestetik, dan audio. Dengan memberikan tes atau pemetaan, anak-anak menjawab yang memilih banyak. Kalau banyak memilih A, saya masukkan dia di visual. B, saya masukkan di audio, dan yang C, saya masukkan ke kinestetik. Kemudian pada waktu itu saya melakukan pembelajaran di mana pada pertemuan awal kan ada namanya diferensiasi strategi konten ya Pak. Iya, siap. Konten, proses, dan produk. Iya. Kalau yang konten, saya memberikan anak-anak di situ saya memberikan juga buku. Iya. Kemudian saya menampilkan materi dalam bentuk PPT. Betul. Kemudian ada juga dalam bentuk untuk menguatkan anak-anak lagi yang terutama yang kinestetik, saya memberikan video Pak di situ, atau yang YouTube saya tampilkan di situ pembelajaran saya. Kemudian pada proses pembelajarannya kan berkelompok ya Pak ini anak-anak saya. Dalam proses pembelajaran itu saya memberikan LCAP
LKPD. Dan anak-anak membuat tugas ini dalam berbeda-beda, maksudnya produknya yang berbeda-beda. Kemudian mereka mencarinya juga dari buku, dari artikel, dari YouTube. Dia ada juga yang mendapatkan materi dari situ atau jawaban dari situ, mencari literatur di situ. Kemudian untuk produk yang dia bikin berbeda-beda juga, Pak. Ada yang membuat PPT, ada yang membuat poster, dan ada yang tugasnya itu dia tempel di ini, di steporon, Ya, Pak. ya. Kemudian mereka presentasi. Apakah itu sudah berhubungan dengan diferensiasi atau bagaimana, Pak? Sudah, Ibu. Mohon pencerahannya. Mantap, Ibu. Sudah, Ibu. Jadi kan tadi saya pakai tes itu karena kebetulan itu adalah kesiapan belajar anak. Kan juga ada yang profil yang tadi Ibu sampaikan dan juga untuk minat dia. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu sudah benar, Ibu. Kan karena Ibu juga sudah melihat pada proses dia, pada dia punya hasilnya, produknya, ada yang kumpul pakai ini, pakai itu. Betul, Ibu? Iya. Ya, saya bersyukur bahwa Ibu sudah melakukan itu, walaupun karena lebih baik kita mencoba. Kalau seandainya dalam perjalanan itu ada kesalahan, pasti kita berbagi. Karena ini adalah sesuatu yang baru mungkin bagi kita ya, Bu. Iya, Pak. Kita juga sesuatu, kita sama-sama belajar lagi. Jadi semangat, Ibu. Sudah baik, Ibu, tinggal dimantapkan saja, Ibu. Untuk kalau seandainya Ibu dalam melakukan itu ada yang membaca, silakan Ibu memberikan LKPD atau buku-buku pakai tadi satu kelompok. Kalau seandainya anak-anak yang suka mendengarkan, silakan Ibu. Mata pelajaran apa, Bu? Mata pelajaran kimia, Pak. Ya, bisa juga yang suka dengan video, silakan memberikan sesuai dengan mereka punya minat. Ada yang mendengarkan, silakan. Lalu produknya mereka yang sampai Ibu sampaikan tadi itu juga betul, sesuai dengan minat mereka. Itu sudah berdiferensiasi Ibu secara tidak sadar. Luar biasa, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, ya. Makasih banyak, Pak, penjelasannya. Jadi, boleh saya bertanya lagi, Pak? Silakan, Bu. Iya. Yang jadi apalagi namanya, siapa tahu Bapak punya contoh RPP atau apa modul ajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, bisa berbagi ya, Pak? Karena saya di sini masih bingung. Yang waktu kemarin waktu saya membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi, kebetulan waktu ikut guru penggerak. Oh, ya. Ya, waktu ikut saya buat untuk demonstrasi kontekstualnya, masih itu yang saya pakai, masih satu. Betul, Ibu. Masih satu sumber yang saya pakai. Saya mau mencari yang ini untuk bisa lebih mempermantap apa yang saya buat, Pak. Ibu angkatan berapa guru penggerak, Bu? Angkatan 5, Pak, tapi belum, masih CGP, Pak, ini. Belum masih CGP, iya. Belum keluar pengumuman, Pak, tapi sudah panen karya. Oh, luar biasa, Ibu. Saya angkatan 1 dan juga saya kebetulan sekarang lagi ada pengajar praktik. Jadi pasti Bapak Ibu RPP berdiferensiasi itu bukan berarti RPP-nya berbeda, ya. Tetapi kita menyusun sehingga dalam proses itu kita membuat kelompok sesuai dengan asesmen awal itu, dan kita mungkin tadi yang seperti kita memberikan sesuatu yang berbeda saja sehingga anak-anak itu terpenuhi setiap pembelajarannya. Jadi seperti misalkan kalau dia sudah di atas rata-rata, kita memberikan soal-soal yang mungkin di atas juga ya rata. Kalau dia sudah sedang, kita berikan soal-soal yang sedang. Kalau yang di bawah, kita mulai dulu dari di bawah. Jadi itu saja. Jadi bukan sesuatu yang RPP-nya berbeda, tetapi yang sudah kita lakukan selama ini, cuman pemberlakuan kita di dalam kelas itu yang saya belajar, saya tahu. Makasih tuh, Ibu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Ibu, sudah berbagi dengan kami. Makasih. Terima kasih Bu Saryanti sudah boleh berbagi dengan kami. Selanjutnya Pak, ada di kolom chat mungkin masalah yang sama dengan Ibu Saryanti tadi. Ada beberapa guru yang sudah menanggapi dari Pak Alimudin. Assalamualaikum, saya mau bertanya Pak, saya mengajar di kelas 6, tapi ada seorang belum bisa lancar membaca. Bagaimana cara menghadapi siswa tersebut? Siap. Terima kasih, Bapak. Kemarin saya memberikan materi di beberapa sekolah SD itu, lalu kami sama-sama berdiskusi, karena kalau seandainya saya guru SMA, lalu saya menjawab, kadang-kadang itu juga salah. Jadi yang bisa menjawab ini sebenarnya guru SD, karena Bapak Ibu yang lebih memahami. Tapi saya berdiskusi dengan Bapak Ibu, itu lalu kita buat begini. Kadang-kadang di dalam pembelajaran itu teknologinya juga harus masuk.
Jadi supaya dia bisa membaca, mungkin kalau dia suka main HP, kita WA sama-sama dengan dia. Jadi itu yang kita belajar kemarin ya, supaya satu paket gitu. Jadi dia bisa bermain HP, tetapi dia juga bisa kenal huruf. Jadi dia akan membalas saya dengan huruf. Jadi dengan kata. Jadi halo juga. Jadi itu yang akan kita praktekkan bagi anak-anak yang belum tahu membaca. Jadi dengan HP kan karena hobinya dia sekarang kan HP, pasti anak-anak lebih tahu. Pasti dengan HP itu mereka senang untuk berkomunikasi. Nah, kita coba contoh menggunakan itu sambil kita juga harus sabar. Karena kadang-kadang latar belakang anak ini berbeda. Kita kadang-kadang mau membentuk, apalagi masih SD ini, ya itulah Bapak. Tapi luar biasa Bapak ini sudah dengan sabar membimbing anak, sudah sampai di kelas 6 ini. Coba satu topik tadi yang saya bilang, mungkin kadang-kadang harus punya WA, lalu kita bermain dengan dia, mungkin punya waktu sendiri dengan dia sedikit, lalu kita pelajari ini, atau mungkin kita buat sesuatu. Saya yakin bahwa Bapak punya strategi yang bagus, mungkin nonton, atau mungkin apa, lalu dia sambil gini belajar apa, atau dia membaca itu apa, hal-hal yang baru. Itu mungkin saja Bu, tapi karena ini harus juga sabar dalam menghadapi anak-anak SD. Dan saya tidak membayangkan kalau saya di SD itu harus lebih sabar. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Tetelepta, Pak Alimudin. Semoga dapat menerapkan saran yang diberikan oleh Pak Tetelepta. Selanjutnya untuk penanya dari Ibu Fani Pratma, dipersilahkan. Ibu belum menyalakan. Ibu Fani belum menyalakan audionya. Oke. Udah ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak, Bu. Di sini saya telat ini, baru buka Zoom-nya juga. Untuk judul sangat menarik Pak, sehingga saya juga baru pulang, jadinya baru mengikuti kegiatan Zoom ini. Yang saya mau tanyakan, alhamdulillah Pak, untuk pembelajaran diferensi Asia ini saya selalu menerapkan untuk di awal pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran. Tapi yang saya mau tanyakan ini, bagaimana, saya pernah melihat guru yang baru masuk kelas itu tuh tidak melakukan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, langsung membuka buku sama anak-anak. Oh tolong buka buku halaman segini dikerjakan. Nah itu bagaimana Pak? Apa guru tersebut tidak mempunyai kompetensi pembelajaran diferensiasi atau gimana itu Pak? Gitu. Iya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Oleh sebab itu kita harus berkolaborasi ya, karena mungkin kita lihat kepada teman-teman kita atau apa. Saya pernah punya saya punya satu pengalaman. Ada rekan guru saya yang waktu beliau mengajar itu anak-anak tuh tegang semua. Lalu karena saya merasa bahwa guru ini bisa diajak bicara, saya langsung memberikan saran, Ibu, mohon maaf anak-anaknya tegang gini. Dan kalaupun ada guru seperti itu dan kita tidak bisa bercakap-cakap, mungkin kita komunikasikan dengan kepala sekolah supaya kepala sekolah ini, karena mengubah mindset orang itu sangat sulit, mengubah mindset orang. Tapi saya berharap bahwa Ibu Fani tidak seperti guru itu, tapi Ibu Fani akan menjadi contoh bahwa saya akan memberikan pembelajaran saya yang lebih bermakna, sehingga akan ditiru oleh guru tersebut. Mungkin Ibu Fani bisa bermain di luar, saya bilang membuat pembelajaran sehingga akan dilihat dan dicontoh. Kadang-kadang tadi seperti yang Pak Kepala Sekolah bilang itu karena sudah merasa sudah tua dan kadang-kadang tidak bisa belajar. Padahal pendidikan itu semakin hari semakin berubah. Mungkin seperti itu. Iya, ya makanya itu kan terkadang kan di dalam sekolah itu kan kita kan ada kelas, saya ngajar kelas 6 Pak, kebetulan kelas 6A. Nah di situ tuh perbedaan guru kelas 6A sama kelas 6B tuh antara saya dengan partner saya tuh kadang jauh juga Pak. Apa yang mau saya terapkan di pembelajaran diferensi
di kelas saya itu banyak yang unggul gitu. Sedangkan kalau di kelas B itu hanya melihat aja. Jadi karena beliau itu adalah guru senior, jadinya apa ya? Jadinya tuh karena itu mah gurunya masih muda. Jadi menurut saya kan tidak seperti itu ya Pak, dalam pembelajaran di kelas itu bukan antara yang muda atau yang senior ya Pak ya, untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi gitu, bahkan pembelajaran yang menyenangkan. Ya apa ya, untuk cara bicaranya itu terkadang susah juga untuk mengkomunikasikan gitu. Iya, betul Ibu, betul apa Ibu sampaikan. Tapi berusahalah supaya bisa membangun. Karena itulah saya bilang tadi, sebaiknya ada komunitas di sekolah itu. Kenapa komunitas itu bukan soal rapat-rapat guru, tapi komunitas itu akan membahas hal-hal untuk memperbaiki proses pembelajaran kita lebih baik lagi. Kalau seandainya tidak ada komunitas itu kan sulit, atau juga bisa memanfaatkan rapat dewan guru, tapi itu juga kadang-kadang sulit juga karena perlu dijadwalkan, lalu materi disampaikan oleh kepala sekolah. Tetapi dalam komunitas itu kita belajar hal-hal yang mungkin selama ini kita refleksikan, disampaikan, dan tidak ada sih yang merasa dirinya lebih baik, lebih pintar, lebih senior. Di situ semuanya sama. Dan kalau seandainya tadi saya dengan teman-teman saya itu saya yang lebih senior, karena guru-gurunya itu muda-muda seperti di sini juga ada hadir Pak Selano, Pak Groge itu. Tapi mereka sungguh luar biasa, kami itu berkolaborasi sekali. Jadi apa yang saya tanya, kalau saya ada kekurangan silakan masukkan, gitu. Karena itulah usahakan ada komunitas yang ada dalam kelas itu, sekolah itu. Iya, oke. Satu lagi Pak, mau yang ditanyakan, untuk anak ABK sendiri Pak, itu karena di kelas saya juga ada anak ABK kan. Itu bagaimana Pak? Iya, saya belum pernah mendapatkan anak yang ABK. Saya belum pernah. Jadi kadang-kadang saya takut untuk menjawab, tapi saya merasa bahwa ibu punya sesuatu dan harus lebih sabar ini. Saya kemarin pernah mengikuti kegiatan di Ambon itu, lalu ketemu dengan kepala sekolah yang punya anak BK ABK itu yang ada berapa, dan beliau menceritakan bahwa selama prosesnya itu harus sabar. Memang dia itu diberlakukan khusus dan berikanlah mungkin beberapa percayakanlah hal-hal, mungkin kalau dia sudah bisa percayakanlah sambil mendampingi dia terus. Dan saya percaya bahwa Ibu Fani ini ibu yang luar biasa, karena kalau sampai D dan kalau sudah dapat ABK lagi itu lebih luar biasa. Sudah sangat sabar Ibu, terima kasih sudah berbagi. Pasti Ibu Fani punya cara yang lebih baik daripada saya, karena saya belum pernah mengalami atau punya siswa yang itu Ibu. Pasti Ibu sudah luar biasa. Terima kasih Bu. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, mungkin Ibu satu lagi karena. Satu lagi Pak di kolom chat dari Ibu Kuriatul Fadila. Pak Yosef, saya ingin bertanya, jika saya ingin mendeteksi gaya belajar murid saya, instrumen apa yang dapat saya gunakan, mengingat murid saya SD kelas 5. Ya. Jika Bapak punya instrumennya, mohon di-share Pak. Terima kasih. Oke Ibu terima kasih. Ini yang saya lagi cari, instrumen yang kemarin saya ambil dari fasilitator saya. Itu Ibu bagus sekali, cuman saya lagi tidak tahu di mana instrumennya lagi. Oleh sebab itu kadang-kadang saya kadang-kadang menggunakan wawancara, tanya jawab dan seterusnya, tapi itu instrumennya yang sangat bagus. Nanti kalau seandainya saya dapatkan, saya bisa berbagi juga kepada Bapak Ibu, tetapi juga saya lagi mencari di mana saya taruh ini, karena sudah banyak data-data saya ini, dan di instrumen itu saat mengisi langsung kita bisa mengetahui bahwa inilah gaya belajar anak ini, gaya belajarnya begini. Saya mohon maaf hari ini saya tidak mempersiapkan, jadi saya tidak berbagi. Mungkin itu saja Ibu, Pak, Ibu ya. Nanti kalaupun belum dapat, nanti Ibu bisa mencari-cari di internet dulu. Tapi saya punya yang kemarin saya sudah tercecernya. Ya, makasih seperti itu Ibu. Mungkin sudah. Ya, untuk Ibu Kuriatul, Pak Yosef mungkin bisa membagikan nomor WhatsApp iya. agar supaya
bisa Ibu Kuryatul nanti bisa menghubungi Bapak untuk instrumen tersebut. Iya, kalau saya sudah mendapatkan ya. Ya Pak. Ya, saya sambil Pak, mencari juga. mohon izin sebentar. Bapak sudah share materi yang diberikan tadi, Pak? Iya, saya sebentar ya, sambil Ibu saya lagi menyimpannya ini. Oke, sebentar ya, Ibu. Mohon maaf buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami membatasinya. Pertanyaan terakhir tadi dari Ibu Kuryatul karena mengingat waktu, kami di Indonesia bagian timur sudah mau pukul 9, jadi kami batasi untuk pertanyaan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa chat saja ke Pak Tetelepta sambil menunggu Pak Yosep membagikan materi di kolom chat. Sebentar Bapak Ibu. Iya, siap itu saya. Ibu boleh mengisi absensi yang sudah dibagikan. Materi saya sudah dibagikan, Bu. Ya. Bapak Ibu boleh mendownload materi yang sudah diberikan oleh Pak Tetelepta di kolom chat. Demikian Bapak Ibu webinar kita di malam hari ini. Sebelum saya menutup kegiatan webinar di malam hari ini, berkenan Pak Tetelepta untuk memberikan pesan kepada kami selaku komunitas belajar SMA Negeri 40 Maluku Tengah, juga bagi Bapak Ibu peserta webinar yang sudah berkenan hadir di malam hari ini. Iya, saya tadi senang sekali dengan apa yang disampaikan tadi di materi. Sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu. Ini saya tidak lebih daripada Bapak Ibu, cuman saya berbagi apa yang telah saya lakukan dan apa yang saya rasakan. Kita saling berbagi ya, karena berbagi itu bukan soal dia lebih baik, tapi bagaimana hal-hal yang baik dia bagikan. Lalu untuk komunitas ini, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman komunitas ini. Jangan pernah berpikir bahwa berbagi itu harus banyak orang, tapi bagaimana kita pergi, kita melangkah, berbagi ke sekitar kita, 1-2 orang itu sudah sangat baik daripada kita harus tetap berdiam di tempat. Karena guru yang luar biasa itu bukan soal dia yang tahu segalanya, tetapi guru yang luar biasa itu bagaimana dia bisa merefleksikan dirinya sehingga dia itu lebih baik daripada hari yang kemarin. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, teman-teman komunitas, dan Bapak Ibu yang hadir di saat ini. Mohon maaf jika ada sesuatu yang salah. Selanjutnya, terima kasih, salam bahagia bagi kita semua. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Pak Ocep. Mungkin bisa foto bersama, Bu. Terima kasih Pak Tetelepta untuk pesan yang diberikan kepada kami komunitas belajar SMA Negeri 40 Maluku Tengah juga hari ini. Demikian webinar kita di malam ini. Terima kasih ilmunya kepada kita. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita terapkan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta di sekolah kita masing-masing. Pesan kami dari sesi foto dulu. Bapak Ibu diminta untuk menyalakan kameranya. Kita ada dalam sesi foto bersama. Oke, saya foto juga ya. 1. Baik. Bapak Ibu senyum, ya berikan senyuman yang paling tercantik dan yang paling terganteng. Sekali lagi terima kasih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah selesai. Terima kasih Pak Ocep, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di webinar berikut. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Semuanya sudah hadir. Terima kasih Pak Yosep. Terima kasih Bapak Bapak Yosep, Pak Kepala Sekolah yang luar materinya biasa. luar biasa. Ya. Mudah-mudahan lanjut terus. Iya, makasih Ibu Fani. Ibu Fani lebih luar biasa karena Ibu Fani itu mendapat ABK dan itu harus lebih sabar. Saya yakin Ibu Fani itu guru yang paling sabar ini. Amin. Amin, amin. Amin. Iya, makasih. Belajar terus Pak, sama-sama belajar. Iya, Ibu Siti juga di sini ada hadir. Itu beliau sangat sabar juga. Kemarin beliau tes 10 penggerak sampai terakhir mau menutup, tapi tetap itu.
Ya, kami sangat Ya. berkolaborasi sekali. Terima kasih Ibu semua yang hadir ini. Ya, terima kasih kembali.